Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaifa halukunna ya solihah? Bagaimana kabar antuna semua? Semoga antuna beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga solihah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali, belajar kembali seperti biasa dalam keadaan normal sehingga apa yang kita tuntut bisa hasilnya maksimal. Solihah, pada kesempatan ini Ustazah akan membahas tentang matematika, masih tentang pecahan ya Solihah. Ini materi yang sangat penting sehingga kita bisa menyelesaikan beberapa materi ya untuk pelajaran matematika. Kontrak belajar kita kali ini, anak-anak solehah sediakan buku, baik itu buku paket maupun buku tulis. Jadi ini adalah fasilitas Ananda dalam belajar. Kemudian duduk yang rapi dengan adab yang bagus. Insya Allah Allah akan memudahkan Ananda dalam menyelesaikan belajar kita di video kali ini. Kemudian anak-anak solehah jangan lupa berdoa. Dengan berdoa anak-anak solehah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang-orang yang berdoa ya solehah. Jadi jangan pernah tinggalkan doa dalam segala kegiatan. Kemudian solehah simak video, kemudian dicatat hal-hal yang penting dari video ini. Ikatlah ilmu dengan catatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala siswa mampu melakukan operasi hitung campuran pada pecahan dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan pecahan. Jadi materi kita kali ini ada dua, yaitu operasi hitung campuran pada pecahan, kemudian menyelesaikan soal cerita pada pecahan. Ya, kita langsung aja masuk ya, contoh soal 1. Hitunglah 0,5 dikali 3/4 kurang 20%. Jadi untuk menyelesaikan ini usaha tulis kembali soalnya solihah ya. Nah, ini kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan, bisa pecahan biasa, bisa pecahan desimal, bisa persen, kalian ubah ya. Tapi di sini usaha akan memilih pecahan biasa ya solihah, 0,5 kita ubah jadi pecahan biasa. Jadi 5/10. Dari mana 5/10? Dari ini satu angka belakang koma artinya 1/10 ya. Dua angka berarti 1/100 ya. Kemudian dikali 3/4. 3/4-nya tidak perlu diubah. Kemudian dikurangi 20/100. Dari mana dapat 20/100? Dari persen artinya per 100 ya. Kemudian anak solihah kita sederhanakan, kita bagi 5. Kemudian ini juga dibagi 20. Anak-anak kan sudah usaha ajarin bagaimana cara menyederhanakan pecahan ya. Anak-anak bisa menyederhanakan dengan dibagikan 2, ini 2 dibagi 2 sampai sesederhana mungkin. Tapi di sini Ustazah memilih angka 20 ya, supaya dia langsung dalam bentuk sesederhana mungkin. Baik, kita langsung bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1, berarti 1/2 dikalikan dengan 3/4, karena ini tidak diapa-apain jadi tulis 3/4. Kemudian 20 dibagi 20 sama dengan 1, 100 dibagi 20 sama dengan 5, jadi 1/5. Karena slide-nya habis, kita langsung ke slide berikutnya. Bisa tuliskan kembali soal yang tadi. Ini dalam bentuk sederhananya ya, 1/2 dikali 3/4 dikurang 1/5. Di sini ada perkalian dan pengurangan. Jadi operasinya sini perkaliannya lebih kuat dibandingkan pengurangan ya. Jadi kita selesaikan dulu perkaliannya. Untuk operasi perkalian Anda langsung kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 dikali 4 sama dengan 8, jadi 3/8 dikurangi 1/5. Jadi di sini ada penyebutnya beda ya. Untuk menyelesaikan operasi pengurangan pada pecahan Anda harus menyamakan penyebutnya dulu. Bagaimana caranya? Kita cari KPK-nya.
Kita cari kelipatan 8 dan kita cari kelipatan 5. 8, 16, 24, 32. Jadi kita lipat, tambah 8, tambah 8 ya. Nanti ditemukan persekutuan banyak sekali. Nah, jadi persekutuan yang paling kecil itu adalah 40. Kenapa dia yang kembar yang paling kecil? Jadi di sini kalau Ananda melanjutkan akan banyak yang sama antara kelipatan 8 sama 5 ini. Nah, jadi kita ambil yang sama yang paling kecil ya, Solihah. Jadi yang paling kecil adalah 40. Jadi KPK-nya adalah 40. Namanya KPK kelipatan persekutuan terkecil ya. Ya, kita lanjutkan. Karena di sini sudah ditemukan 40, maka kita kalikan 5 supaya jadi 40 ya. Kalau di bawah dikalikan 5, maka di atas juga dikalikan 5. Kemudian ini juga 5 dikalikan 8. Ini 1 dikalikan 8. Ya, langsung saja 3 kali 5 sama 15, 8 kali 5 sama 40. Dikurang 1 kali 8 sama 8, 5 kali 8 sama 40. Karena sudah sama 40 sama 40, tinggal yang di atas yang dikurangi. 15 kurang 8 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7/40 ya. Jadi soal nomor 1 hasilnya 7/40. Ya, soal nomor 2. Hitunglah 21/2 ditambah 20% dikurang 0,5. Jadi untuk menyelesaikan ini ada pecahan campuran, ada persen, dan ada desimal. Kita jadikan pecahan yang sama, Solihah, bisa desimal, bisa persen, dan bisa pecahan biasa. Ustazah akan menampilkan pecahan biasa kembali ya, Solihah. 21/2 kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5, jadi 5/2. Kemudian ini kan sudah tadi ya, 20/100. Tambah 20/100. Ini 5/10. Nah, sekarang Solihah, Ustazah akan jadikan penyebut-penyebutnya ini 100 semuanya biar sama. Kalau sudah sama, langsung aja dijumlahkan. Karena untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan harus menyamakan penyebutnya ya, Solihah. 2 dikalikan 50 supaya 100 ya. Kalau di bawah dikalikan 50, maka di atas 2 dikalikan 50. Nah, ini kan belum sama, belum 100. 10 dikalikan 10 ya, supaya 100 ya. 10 dikalikan 10, di atas juga dikalikan 10. Nah, jadi di bawahnya sudah 100 semua, tinggal kita selesaikan. 5 kali 50, 250/100 ditambah 20/100 dikurang 50/100 ya. Nah, karena slide-nya sudah habis, Ustazah pindahkan ke sini. Iya, sekarang kita sederhanakan ya, Solihah. Ini ada 00 nih, banyak nih 00-nya. Kita coret ya, Solihah, sama-sama 1. Ini kita sederhana sama-sama 1, ini juga dicoret sama-sama. Kalau di atas 1 dicoret, di bawah juga dia coret 1. Coret itu artinya dibagi ya, 10 dibagi 10 ini artinya. Jadi sisanya ini 25/10, ini 2/10, ini 5/10. Kita tulis ulang, 25/10 ditambah 2/10 dikurang 5/10. Jadi sudah sama kan, Solihah? Tinggal kita tambah-tambah aja, tambah dan kurang. Kita tambahin ini dulu ya, Nak Solihah. 27, 25 ditambah 2 sama dengan 27/10 dikurang 5/10. 27 kurang 5 sama dengan 22. Iya, 22/10. Apabila anak-anak diminta dalam bentuk desimal, gampang aja ya. Di sini kan 10 ya, berarti 1 angka belakang koma. Kalau 100 2 angka belakang koma ya. Jadi 1 angka belakang koma hasilnya, lihat dari di atas ini 22 jadi 2,2. Kemudian kalau Ananda mau diminta ke dalam persen, jadi 22/10 ini kita jadikan persen bawahnya. Bagaimana caranya? Ya dikalikan 10 di bawahnya ya, biar dapat 100 di bawahnya.
Artinya penyebutnya ini supaya 100 kita kalikan dengan angka 10. Berarti 22/10 dikalikan 10, 10 kali 10 sama dengan 22 kali 1, 22, jadi 220. Kemudian 10 kali 10 sama 100. Nah, karena sudah per 100, maka hasilnya bisa 220% ya. Jadi sudah selesai, jadi hasilnya 220%. Ini dalam bentuk persen dan ini dalam bentuk desimal. Bisa juga dalam bentuk pecahan campuran, ini paling sering pecahan campurannya. 22/10 kita jadikan pecahan campuran. Nah, 22 dibagi 10. 10 kali berapa biar 22? 10 kali 2. 10 kali 2 sama dengan 20. Ya, kita kurangi ya. 2 kurang 0 sama dengan 2. Sisanya 2. 2 kita simpan di atas. Jadi 2/10 dari mana angka 10 dari sini ya. Nah, 2/10 ini kan belum sederhana Solihah. Anda bisa bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 1/5. Jangan lupa angka 2 ini ditaruh di depan. Jadi 2 1/5 ya. Oke, semoga dipahami. Amin. Ya, sekarang contoh soal campuran. Vira berolahraga pagi. Ia berlari mengelilingi lapangan sebanyak 4 kali putaran dan memerlukan waktu 2/5 jam. Berapa menit yang diperlukan untuk menempuh 1 kali putaran? Jadi kita mencari berapa menit untuk 1 kali putaran. Untuk mengetahui berapa menit yang diperlukan untuk 1 kali putaran, Ananda harus mencari waktu yang diperlukan semuanya ya, sebanyak 4 kali itu berapa menit. Nah, ini kan masih dalam bentuk jam. Nah, 1 jam anak-anak Solihah perlu Anda ketahui 1 jam adalah 60 menit. Maka total waktu yang diperlukan untuk mengelilingi lapangan adalah 25 per jam, 2/5 jam, atau 2/5 dikali 60 sama dengan 2 dikalikan 60 sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 menit. Jadi Solihah, Vira berolahraga sebanyak 4 kali putaran itu memerlukan waktu 24 menit Solihah. Nah, 24 menit ini berapa menit yang diperlukan untuk menempuh 1 kali? Berarti 24 dibagi 4. Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6 menit. Jadi untuk 1 kali putaran membutuhkan waktu 6 menit. Ya, contoh yang berikutnya. Aisyah mempunyai persediaan tepung terigu 71/2 kg. Lalu Aisyah membeli lagi 2,5 kg. Aisyah memasukkan tepung tersebut ke dalam 5 kantong plastik. Masing-masing kantong memiliki berat yang sama. Berapa kilogram berat tepung dalam kantong plastik tersebut? Ya, kita jawab ya Solihah. Total jumlah tepung yang dimiliki Aisyah adalah tadi berapa? 71/2 kg ditambah 2,5 kg sama dengan berapa Solihah? Ya, 7,5. Dema dapat 7,5 dari 71/2 ya. Ulang, kita lihat 71/2 tambah 15/2. Nah, Dema dapat 15 dari 7 dikali 2 sama 14. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Berarti 15/2. 2 kali berapa biar 15? 2 dikalikan 7. 2 dikalikan 7 sama dengan 14. Nah, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi 1. Karena ini lebih kecil, maka Solihah kita taruh koma, kemudian minta bantuan dengan 0. 2 dikali berapa biar 10? 2 dikalikan 5. 2 kali 5 sama 10, hasilnya adalah 0. Jadi hasil 71/2 itu hasilnya adalah 7,5 ya. Kemudian kita lanjutkan 7,5 ditambah
Tadi sudah ya, mencari 7,5 ditambah 2,5. 7,5 ditambah 2,5, Ananda Solihah bisa menyusun seperti yang Ustazah ajarkan dalam video sebelumnya. Kita susun ya, koma sama koma ditambah satuan sama satuan ya. 7,5 tambah 2,5 hasilnya adalah 10. Jadi berat tepung dalam setiap kantong plastik adalah 10 dibagi 5. Tadi kan dibagi 5, maka 10 dibagi 5 sama dengan 2 kg. Ya, kita review kembali. Tadi ini untuk 7 1/2 ya Solihah. Ya, sekarang Solihah, Ustazah akan memberikan evaluasi. Tentukan hasil dari 1/4 dikali 0,5 dibagi 20%. Ya, anak-anak bisa menyelesaikan soal ini, anak-anak bisa merubah sesuai dengan yang Ananda sukai, bisa rubah dalam bentuk desimal, bisa pecahan biasa, dan bisa dalam bentuk persen. Soal kedua, Khadijah membeli pita sepanjang 7/2 meter. Pita tersebut digunakan untuk hiasan baju sebanyak 3/4 meter dan 0,5 meter digunakan untuk hiasan tas. Berapa sisa pita Khadijah? Anak bisa menyelesaikan dengan cara yang Ustazah sudah ajarkan tadi. Oke Solihah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua materi kita kali ini. Jadi sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita kali ini, anak-anak Ustazah akan memberikan nasihat untuk Ananda semua. Dalam situasi pandemi ini, anak-anak jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, social distancing, kemudian rajin mencuci tangan dan konsumsi penambah imun tubuh seperti vitamin C dan tibun nabawi. Jangan lupa anak solihah untuk sholat tepat waktu, zikir pagi petang, murojaah hafalan, perbanyak sholawat, bantu orang tua, dan jaga adab yang baik dengan orang tua maupun orang lain. Yaitu solihah ya. Ya, jadi Ustazah tutup pembelajaran kita kali ini. Apabila Ananda ada yang tidak dimengerti, Ananda bisa menghubungi Ustazah ya. Ya, Ustazah tutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.